Seorang petani tua masuk ke bank pakai sandal jepit. Pegawai tertawa, nasabah mencibir. Tapi saat saldo rekeningnya dibuka, seluruh ruangan mendadak sunyi. Jangan skip video ini, karena kamu akan belajar satu hal penting. Jangan pernah meremehkan siapapun. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe atau komen. Saya doakan semoga yang menonton video ini, rezekinya melimpah. Amin amin. Pagi itu, matahari baru naik setengah. Udara masih dingin, tapi halaman depan Bank Surya Mandiri sudah ramai. Orang-orang berdasi keluar masuk dengan langkah cepat. Ada yang menenteng map tebal, ada yang sibuk menelepon, ada juga yang mukanya tegang karena antrean. Di sudut halaman parkir, sebuah motor tua berhenti. Catnya sudah pudar, knalpotnya bunyinya serak. Dari atas motor itu turun seorang pria tua. Namanya Pak Dharma. Usianya sekitar 65 tahun. Badannya kurus, kulitnya gelap terbakar matahari. Rambutnya sudah memutih, dipotong pendek tanpa gaya. Ia mengenakan kemeja lengan panjang warna coklat yang sudah lusuh, celana kain hitam yang warnanya mulai pudar, dan sandal jepit karet. Di tangannya, ia membawa sebuah tas kain kecil, tas pasar, tampak ringan, tapi cara ia memegangnya sangat hati-hati, seolah isinya penting sekali. Pak Dharma berdiri sebentar di depan pintu kaca bank itu. Ia menghela napas panjang. Bismillah, gumamnya pelan. Lalu ia melangkah masuk. Begitu pintu terbuka, suara Aceh langsung menyambut. Dingin, kontras sekali dengan panas sawah yang biasa ia hadapi setiap hari. Pak Dharma sedikit menggosok kedua lengannya, lalu berjalan pelan menuju dalam. Beberapa orang menoleh. Ada yang sekilas saja, lalu kembali ke urusannya. Tapi ada juga yang menatap agak lama. Bukan karena kagum, tapi karena heran. Seorang satpam berdiri di dekat pintu. Namanya Rian, masih muda. Seragamnya rapi, sepatunya mengkilap. Begitu melihat Pak Dharma masuk, alisnya langsung sedikit terangkat. Satpam itu melirik dari kepala sampai kaki. Kemeja lusuh, sandal jepit, tas kain. Rian mendekat. "Selamat pagi, Pak," katanya. Sopan tapi nadanya datar. "Ada yang bisa saya bantu?" Pak Dharma tersenyum kecil. Senyumnya sederhana, tulus. "Pagi, Nak. Saya mau ke teller," jawabnya pelan. Rian mengangguk, tapi matanya kembali melirik sandal jepit itu. "Bapak mau setor atau tarik tunai?" tanyanya. "Mau urus tabungan," jawab Pak Dharma singkat. Rian menunjuk ke arah mesin antrean. "Ambil nomor dulu, Pak." Pak Dharma mengangguk, berjalan ke mesin itu. Tangannya agak gemetar saat menekan tombol. Sebuah kertas kecil keluar. Nomor A087. Ia melihat ke layar besar di dinding. Nomor yang sedang dipanggil, A-042. Masih lama. Pak Dharma berjalan ke kursi tunggu. Ia duduk perlahan, tas kainnya di pangku. Punggungnya sedikit membungkuk. Ia menatap sekeliling memperhatikan suasana bank yang baginya terasa asing. Di deretan kursi depan, dua orang pegawai bank sedang berbincang pelan. Salah satunya perempuan muda, rambutnya dikuncir rapi. Namanya Siska, teller senior yang terkenal galak tapi cekatan. Siska melirik ke arah Pak Dharma. Sekilas, lalu ia mendekat ke temannya dan berbisik. "Itu bapak-bapak dari mana ya?" katanya pelan tapi jelas bernada meremehkan. Temannya menoleh. "Petani kali." "Masuk bank pakai sandal jepit," Siska mendengus kecil. "Paling juga mau tanya saldo receh." Temannya tertawa kecil, menutup mulutnya dengan tangan. Pak Dharma mendengar itu. Ia tidak tuli. Pendengarannya masih cukup tajam. Tapi ia hanya menunduk, menatap lantai marmer yang mengkilap. Tangannya mengusap tas kain itu perlahan. Di kepalanya, kenangan berkelebat. Sawah, lumpur, matahari terik. Puluhan tahun ia hidup dari tanah, dari keringat, dari diam. Ia sudah terbiasa dipandang sebelah mata. Nomor antrean bergerak pelan. Satu persatu orang dipanggil. Pak Dharma menunggu dengan sabar. Ia tidak memainkan ponsel, karena memang ia hanya punya ponsel jadul. Ia duduk tenang, seperti sedang menunggu hujan turun di sawah. Beberapa menit kemudian, seorang nasabah berpakaian necis berdiri di dekat teller Siska. Pria itu berbicara dengan nada agak tinggi. "Ini gimana sih, Mbah? Masa transfer segini aja salah?" Siska tersenyum kaku. "Mohon maaf, Pak, kami cek ulang ya." Pak Dharma melihat itu. Ia tidak ikut campur. Ia hanya menghela napas pelan.
Tak lama, nomor di layar berubah. A087. Bunyi ting terdengar. Nomor A087, silakan ke teller 3. Itu teller Siska. Pak Dharma berdiri perlahan. Ia merapikan kemejanya seadanya, lalu berjalan ke arah teller. Langkahnya pelan, tapi mantap. Begitu sampai di depan meja, Siska mendongak. Matanya langsung berubah. Ekspresi profesionalnya mengendur. Ia kembali melirik sandal jepit Pak Dharma. Alisnya berkerut sedikit. "Iya Pak," katanya singkat. Pak Dharma tersenyum sopan. "Selamat pagi Mbak." Siska tidak membalas senyum. "Ada keperluan apa Pak?" "Saya mau cek tabungan dan sekalian mau tarik," jawab Pak Dharma. Siska menarik napas kecil. "Buku tabungan dan KTP." "TP Pak." Pak Dharma membuka tas kainnya. Dari dalam, ia mengeluarkan sebuah buku tabungan lama. Sampulnya sudah agak lusuh, tapi masih rapi. Ia juga mengeluarkan KTP. Siska menerima buku itu dengan satu tangan. Ia membukanya sambil setengah hati. Namun, gerakan jarinya tiba-tiba berhenti. Ia mengerjapkan mata. Ia melihat lagi halaman itu. Angka saldo yang tercetak di sana membuat napasnya tertahan. Bukan ratusan ribu, bukan jutaan, bukan puluhan juta. Deretan angka panjang dengan banyak nol di belakangnya. Ratusan miliar rupiah. Siska menelan ludah. Tangannya refleks memegang layar komputer. Ia mengetik nomor rekening itu dengan cepat, kali ini dengan wajah tegang. Data muncul. Nama pemilik rekening, Darmawan Sutrisno. Status nasabah, priority. VVIP. Riwayat transaksi, investasi, deposito, transfer internasional. Siska membeku. Jantungnya berdetak keras. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Ia kembali menatap Pak Dharma. Kali ini bukan dengan tatapan meremehkan, tapi dengan tatapan tidak percaya. Ini... Suaranya tercekat. "Bapak, Pak Dharma." Pak Dharma mengangguk pelan. "Iya Mbak." Siska menelan ludah lagi. Tangannya sedikit gemetar. "Bapak, mau tarik berapa?" Tanyanya. Nadanya berubah drastis, jauh lebih lembut. Pak Dharma berpikir sebentar. 5 miliar dulu, jawabnya santai. Siska hampir menjatuhkan buku tabungan itu. 5 miliar. Baik Pak, katanya tergagap. Mohon tunggu sebentar ya Pak. Ia berdiri terburu-buru, menekan tombol panggil internal. Wajahnya pucat. Pegawai lain mulai melirik. Saat pemberian dari jauh melihat ke arah teller 3. Ia heran melihat Siska yang biasanya tenang kini terlihat panik. Siska mendekat ke supervisor, berbisik cepat sambil menunjukkan layar komputer. Supervisor itu, Pak Hendra, awalnya santai. Namun setelah melihat angka di layar, matanya langsung membelalak. "Ini, serius?" bisiknya. Siska mengangguk cepat. Pak Hendra menoleh ke arah Pak Dharma yang duduk tenang di depan teller, tangannya terlipat di atas meja. Petani tua bersandal jepit. Pak Hendra merapikan jasnya. "Siapkan ruang VIP," katanya pelan tapi tegas. Siska mengangguk. Beberapa pegawai lain mulai berbisik-bisik. "Itu siapa? Nasabah priority? Yang pakai sandal jepit itu?" Pak Dharma tetap duduk tenang. Ia tidak tahu atau pura-pura tidak tahu kegaduhan kecil yang mulai terjadi di belakang meja teller. Ia hanya menatap lurus ke depan. Dan dalam hati, ia berkata pelan, "Beginilah manusia, menilai dari luar. Sama seperti dulu." Ruang tunggu bank yang tadi ramai, perlahan berubah suasana. Beberapa pegawai berdiri kaku, bisik-bisik kecil menyebar seperti api kecil di rerumputan kering. "Itu beneran? Saldo segitu? Serius petani?" Pak Dharma masih duduk di depan teller 3. Tangannya bertumpu di meja, wajahnya tenang. Tidak ada raut sombong, tidak ada senyum kemenangan. Hanya wajah seorang pria tua yang sudah terlalu lama berdamai dengan hidup. Tak sampai 2 menit, Pak Hendra, supervisor bank, melangkah cepat menghampiri. "Selamat pagi Pak," katanya sambil sedikit membungkuk. Suaranya dibuat sehalus mungkin. "Perkenalkan, saya Hendra, supervisor di sini." Pak Dharma menoleh. "Oh iya, pagi Pak." "Mohon maaf sebelumnya Pak," lanjut Pak Hendra.
Untuk penarikan dalam jumlah besar, kami biasanya sarankan dilakukan di ruang VIP, biar lebih nyaman dan aman. Pak Dharma mengangguk pelan. Oh, kalau begitu silakan. Pak Hendra memberi isyarat ke Siska. Tolong dampingi Pak Dharma ke ruang VIP. Siska yang berdiri di samping langsung mengangguk cepat. Wajahnya pucat, senyumnya kaku. Iya Pak, mari Pak, katanya gugup. Saat Pak Dharma berdiri, beberapa nasabah ikut melirik. Ada yang melongo, ada yang saling berbisik. Satpam Rian yang sejak tadi memperhatikan dari pintu depan, kini menelan ludah. Ia baru sadar, pria tua yang tadi ia pandang sebelah mata, bukan orang biasa. Di lorong menuju ruang VIP, langkah Pak Dharma tetap pelan. Siska berjalan setengah langkah di belakangnya, tangannya terus meremas-map. Pak Dharma, katanya hati-hati. Mohon maaf kalau tadi pelayanan saya kurang berkenan. Pak Dharma berhenti sejenak, menoleh. Ia menatap Siska, tatapannya datar, tapi hangat. Tidak apa-apa Mbak, katanya pelan. Saya sudah biasa. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi justru membuat dada Siska terasa sesak. Sudah biasa. Artinya, ini bukan pertama kali. Mereka masuk ke ruang VIP, sofa empuk, meja kayu mengkilap, minuman disiapkan cepat oleh pegawai lain. Pak Dharma duduk. Ia menolak kopi, hanya minta air putih. Siska duduk di seberang, tangannya masih sedikit gemetar. Pak, katanya lagi, kali ini lebih pelan. Kalau boleh tahu, Bapak usaha di bidang apa? Pak Dharma tersenyum kecil. Saya petani. Jawabnya singkat. Siska terdiam. Petani? Bukan pengusaha properti, bukan pejabat, bukan artis, petani. Pak Hendra masuk membawa tablet. Pak Dharma, mohon izin. Apakah benar Bapak ingin menarik dana 5 miliar hari ini? Iya, jawab Pak Dharma. Untuk keperluan keluarga dan desa. Pak Hendra mengangguk. Baik Pak. Pak, prosesnya sekitar 30 menit. Kami siapkan tunai dan sebagian transfer, sesuai prosedur. Pak Dharma mengangguk lagi. Di luar ruang VIP, suasana bank makin aneh. Pegawai teller lain tidak fokus. Beberapa pura-pura bekerja, tapi mata mereka sering melirik ke arah pintu VIP. Katanya saldo ratusan miliar. Petani dari mana bisa punya uang segitu? Jangan-jangan mafia? Siska mendengar bisikan itu saat keluar sebentar. Wajahnya langsung berubah. Ia teringat kata-kata yang tadi ia ucapkan. Saldo receh, masuk bank pakai sandal jepit. Dadanya terasa panas. Sementara itu, Pak Dharma duduk sendiri di ruang VIP. Ia menatap dinding kaca yang menghadap keluar. Ingatan masa lalu kembali muncul. Dulu, ia datang ke bank yang sama. Bertahun-tahun lalu, masih muda, masih penuh harapan. Ia membawa proposal kecil tentang koperasi tani. Ia diabaikan. Dulu juga ia berpakaian sederhana. Dulu juga ia ditertawakan. Petani mau pinjam besar? Lahannya di mana? Jaminannya apa? Hari itu, ia pulang dengan tangan kosong. Dan hari ini, ia kembali. Bukan untuk membuktikan apa-apa. Hanya ingin urus uangnya sendiri. Tak lama, Pak Hendra masuk kembali. Kali ini wajahnya jauh lebih serius. Pak Dharma, katanya. Sebelum pencairan, kami perlu konfirmasi satu hal. Silakan, jawab Pak Dharma. Apakah Bapak adalah pemilik PT Sumber Pangan Nusantara? Pak Dharma mengangguk. Iya. Dan pemegang saham mayoritas di beberapa perusahaan agribisnis di Jawa dan Sumatera? Iya. Pak Hendra menelan ludah. Itu perusahaan-perusahaan yang selama ini menjadi mitra utama bank kami. Pak Dharma tersenyum tipis. Oh iya. Pak Hendra tertawa kaku. Iya Pak. Di luar Satpam Rian akhirnya mendekati Siska. Mbak, itu Bapak siapa sebenarnya? Tanyanya pelan. Siska menarik napas panjang. Nasabah VVI, PP, petani, tapi juga pemilik perusahaan besar. Rian terdiam, wajahnya memucat. Ia teringat caranya menatap Pak Dharma tadi pagi. Nada suaranya, tatapan meremehkan itu. Ya Allah, gumamnya. Beberapa menit kemudian, uang 5 miliar siap.
Sebagian dalam bentuk cek bank, sebagian transfer. Pak Dharma menandatangani dokumen dengan tangan tenang. "Pak," kata Pak Hendra dengan suara lebih rendah. "Sekali lagi, kami mohon maaf atas pelayanan di awal." Pak Dharma berhenti menulis. Ia menatap Pak Hendra. "Boleh saya jujur?" tanyanya. "Tentu, Pak." "Saya tidak masalah diperlakukan seperti itu," kata Pak Dharma pelan. "Yang jadi masalah, masih banyak orang seperti saya di luar sana. Petani, buruh, orang kecil. Mereka datang ke sini dengan harapan, tapi pulang dengan rasa malu. Ruangan hening. Tidak ada yang berani menyela. Saya hanya berharap," lanjut Pak Dharma, "lain kali, siapapun yang masuk ke bank ini, diperlakukan sama. Entah dia pakai jas, atau sandal jepit." Pak Hendra menunduk. Kami akan perbaiki, Pak." Siska menunduk lebih dalam. Matanya berkaca-kaca. Saat Pak Dharma berdiri hendak pergi, Siska memberanikan diri. "Pak Dharma," suaranya bergetar. Saya minta maaf." Pak Dharma menoleh. "Sudah saya bilang, tidak apa-apa." "Tapi, saya menyesal, Pak," katanya lirih. Pak Dharma menatapnya beberapa detik, lalu tersenyum kecil. "Penyesalan itu baik, Mbak," katanya, "asal diikuti perubahan." Ia lalu melangkah pergi. Saat pintu bank terbuka, semua mata mengikuti. Petani tua bersandal jepit itu keluar dengan langkah tenang. Dan untuk pertama kalinya, bank itu terasa terlalu kecil untuk menampung rasa malu para pegawainya. Yang benar-benar kaya tak pernah perlu pamer. Pintu kaca bank itu menutup perlahan di belakang Pak Dharma. Udara panas langsung menyambut tubuh tuanya. Ia melangkah menuju motor tuanya yang terparkir rapi di sudut. Beberapa orang masih memperhatikannya dari balik kaca, seolah belum percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Pak Dharma mengenakan helm hitam kusamnya. Sebelum menyalakan motor, ia sempat menatap gedung bank itu sekali lagi. Bukan dengan marah, bukan dengan dendam. Hanya tatapan datar. Seperti orang yang sudah selesai dengan satu bab dalam hidupnya. Motor tua itu pun melaju pelan, meninggalkan halaman bank. Di dalam bank, suasana masih belum kembali normal. Siska duduk di kursinya, tapi pikirannya jauh. Layar komputer di depannya kosong, tangannya gemetar kecil. Kalimat Pak Dharma terus terngiang di kepalanya. Masih banyak orang seperti saya di luar sana. Ia teringat ibunya di kampung, juga petani. Datang ke bank dulu hanya untuk menabung hasil panen, sering diperlakukan dingin. Dadanya sesak. Pak Hendra berdiri di tengah ruangan, menatap para pegawai. "Mulai hari ini," katanya tegas, "saya tidak mau lagi dengar ada nasabah diperlakukan berbeda karena penampilan." Tidak ada yang menyahut, semua menunduk. "Bank ini hidup bukan karena gedungnya," lanjutnya, "tapi karena kepercayaan orang-orang, sekecil apapun mereka." Satpam Rian berdiri kaku di dekat pintu. Ia merasa wajahnya panas. Ia tahu, yang dimaksud Pak Hendra juga dirinya. Hari itu, setelah jam kerja selesai, Rian duduk lama di pos Satpam. Ia menatap jalanan kosong sambil berpikir, kalau saja Pak Dharma bukan orang sabar. Sementara itu, Pak Dharma sudah kembali ke desanya. Jalanan tanah, sawah terbentang hijau, anak-anak berlarian tanpa alas kaki. Beberapa petani melambaikan tangan saat melihatnya lewat. "Pak Dharma, baru pulang, Pak." Ia membalas dengan anggukan dan senyum kecil. Sesampainya di rumah, sebuah rumah kayu sederhana tapi bersih, Pak Dharma duduk di teras. Ia membuka tas kainnya, bukan uang yang ia lihat pertama kali, tapi sebuah foto lama. Foto dirinya muda, berdiri di sawah, berlumpur, tersenyum lebar. Ia tersenyum lagi. Tak lama, beberapa warga desa datang. Mereka tahu Pak Dharma baru dari kota. "Pak, beneran uangnya cair?" tanya seorang pemuda. Pak Dharma mengangguk. "Iya." "Buat apa, Pak?" Pak Dharma menatap sawah di kejauhan. "Buat irigasi baru," jawabnya pelan. "Buat sekolah anak-anak, buat koperasi tani, biar kalian nggak perlu ke bank dengan rasa takut." Warga terdiam. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak. Hanya rasa haru yang pelan-pelan mengendap. Beberapa minggu kemudian, Bank Surya Mandiri berubah. Poster baru terpajang besar di dinding depan. "Kami melayani tanpa memandang penampilan." Pelatihan etika dilakukan. Sistem antrean diperbaiki. Teller-teller kini menyapa siapapun dengan senyum yang sama. Suatu pagi, seorang petani lain datang ke bank itu, pakai topi caping, sandal jepit, baju sederhana.
Siska berdiri dari kursinya. "Selamat pagi, Pak. Silakan duduk," katanya ramah. Petani itu tersenyum gugup. Dan di kejauhan, Satpam Rian berdiri tegak, memberi salam hormat. Pak Dharma tidak pernah kembali ke bank itu. Ia tidak perlu. Karena yang ia cari bukan pengakuan. Ia hanya ingin satu hal, dihormati sebagai manusia. Dan hari itu, ia mendapatkannya. Bukan karena uangnya, tapi karena sikapnya. Kadang orang paling kaya datang dengan pakaian paling sederhana. Kadang yang paling layak dihormati, justru yang paling sering diremehkan. Karena kekayaan sejati tidak pernah berisik, tidak pernah pamer, dan tidak pernah butuh pembuktian. Kalau kamu setuju bahwa penampilan tidak menentukan nilai seseorang, tekan like sekarang. Kalau menurutmu cerita ini menyentuh dan bikin mikir, bagikan ke orang lain. Dan kalau kamu percaya hidup selalu punya kejutan untuk orang yang sabar, subscribe dan ikuti cerita-cerita penuh makna lainnya. Karena kadang, cerita sederhana bisa mengubah cara kita memandang dunia.